Jo ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya malam ini kami mau dengar firman yang menjadi kekuatan buat kami. Kami nggak mau goyah karena kami masih punya pegangan kehidupan dalam kehidupan kami, yaitu Engkau. Makasih, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, semangat semuanya, Ciswet ya, semuanya. Nah, malam ini saya akan khotbah tentang tidak goyah. Nah, banyak orang sudah goyah ya. Saudara, kalau kita lagi goyah, saudara pastikan kita ini punya pegangan. Nah, kalau orang sudah goyah, punya pegangan, kira-kira saudara goyahnya goyahan jatuh atau goyahnya saudara bisa tetap berdiri? Jelas. Makanya kalau kita goyah, kita pegang firman, kita tidak bakal jatuh. Tapi kalau saudara makin meragukan firman, ya karena firman itu kan Allah sendiri, saudara makin jatuh. Goyah, pegangan firman, maka kita tetap pasti berdiri. Nah, malam ini ada ayat yang bagus, ya, di mana kita baca. Karena baru hari-hari ini tuh banyak orang yang sudah goyah. Ya, kemarin saya terima konseling bagaimana orang yang ditipu teman baiknya sendiri dalam bisnis itu ya, sudah hitungannya sudah hampir puluhan miliar saudara. Hari itu sudah tidak tahu dia harus berbuat apa, sudah katanya sudah tidak punya jalan lagi, sementara tiap hari cuman mikirnya gimana uangnya kembali supaya bisa bayar utang di bank. Nah ini utang bank, belum lagi uang dibawa kabur. Jujur kalau manusia dengan kekuatan kita hari-hari ini daya tampung pikiran kita itu tidak akan mampu saudara. Belum lagi beban anak, ya beban yang namanya rumah tangga, belum lagi beban pekerjaan. Semua kalau kita pikir di masa sukar ini, semua orang pasti berkata, duh ndak kuat semuanya. Tapi yuk kita belajar di Mazmur 58 ayat 11 kita baca. Sungguh ada upah bagi orang benar, sungguh ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Nah, hari ini jangan takut. Apa yang kita alami, firman Tuhan itu berkata, sungguh loh, sungguh. Kalau masalah itu ndak usah diseriusi, itu ndak nyata yang mengendalikan hidup kita. Tapi kalau kita pegangan firman berkata, sungguh ada upah bagi orang benar, sungguh ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Ini masa sukar. Tapi sekali lagi firman Tuhan berkata di masa sukar tetap ada upah. Bahkan ini masa yang jahat makin jahat, firman Tuhan berkata sungguh ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Jadi kita yang menghadapi masa sukar, masa jahat makin jahat, Tuhan itu tidak akan pernah membatalkan firman-Nya ya. Bahkan Tuhan berkata gini, sungguh ada upah. Bahkan Mazmur 34 ayat 20 yang berkata kemalangan orang benar itu banyak tapi Tuhan melepaskan. Waktu kemalangan terjadi Tuhan melepaskannya dengan upah. Makanya tidak ada orang yang takut. Siapa yang mengalami kemalangannya banyak? Jangan kecil hati. Tuhan itu memberi upah bagi orang benar. Kalau kemalanganmu banyak, Tuhan berjanji melepaskan. Dan kalau Tuhan melepaskan, Dia sudah sediakan upahnya bagi orang benar. Yang penting kita tetap setia aja, ngikuti jalannya Tuhan, setia taat sama perintah Tuhan. Bahkan kalau saudara baca di Ulangan 1 ayat 17b, Ulangan 1 ayat 17b, itu berkata, jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Wow,
Siapa yang lagi gentar menghadapi orang-orang yang nyakiti hidup kita, orang yang kelihatannya gemuk segar menindas hidup kita karena masa yang jahat makin jahat. Firman Tuhan berkata, jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Pengadilan kepunyaan Allah, tidak boleh gentar. Kemarin ada seorang ibu juga yang ketakutan menghadapi kekuatan orang yang hari ini mau menjerumuskan hidupnya. Ya, dia bilang, Bu, saya tuh sampai takut gak bisa tidur, bawaan saya takut, nampak wajah dia kemana-mana itu, wajahnya orang itu kelihatan di depan mata, saya takut. Saya bilang gini, Bu, gak seharusnya ibu takut, justru musuhmu loh yang takut. Saya dapat ayat ini tadi, ternyata saya tuh waktu ngomong gak lama kemudian ayatnya dapat loh saudara. Saya bilang gini, Bu, ibu kenapa takut sama musuh? Lah ibu ini kan disertai Tuhan, ayo kuat-kuatan. Walaupun musuhmu uangnya jauh lebih banyak, kekuatannya lebih kuat, kayak raksasa Goliat. Tapi siapa yang menyertai ibu lebih besar dari uangnya, lebih besar dari kekuatan Goliat. Nah, ibu seharusnya ndak boleh gentar. Yang gentar harusnya musuh. Ndak lama kok dapat ayat ini. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Saudara percaya bahwa hukum di dunia ini bisa ndak adil. Tapi sekali lagi, hukum di dunia yang tidak adil, firman Tuhan berkata, jangan gentar. Kalau hari ini engkau difitnah, sampai engkau hari ini benar-benar posisimu ada di bawah, seharusnya kita tidak boleh gentar. Sepanjang kita jadi orang benar, maka pengadilan itu punyanya Allah. Kalau pengadilan kepunyaan Allah, berarti kita tenang enggak? Tuhan pembela kita nggak jelas. Tuhan nggak mungkin ada di posisi orang berdosa, tapi Tuhan ada di posisi orang yang benar, dan pengadilan itu kepunyaan Allah. Tinggal kita hari ini yuk bangkit berdiri, jangan gentar. Judul khotbah saya malam ini, tidak goyah, Tuhan pegangan hidup kita. Saudara dan saya yuk pegang aja, pegang firman. Katakan, Tuhan, aku gak akan goyah lagi walaupun masa sukar kemalangannya banyak. Sungguh Tuhan memberi upah. Kemalangan banyak, Tuhan melepaskan, dan Tuhan menggantikan kemalangan dengan upah. Setiap kali saudara ngalami masalah bertubi-tubi, saudara gak usah ngomong, duh malangnya nasibku, mulai sekarang dirubah. Duh, upahku banyaknya. Nah, bisa enggak sekarang? Ya, saudara hari ini jangan ngomong, duh malangnya nasibku. Enggak boleh ngomong gitu lagi. Kemalangan orang benar, Mazmur 34 ayat 20 memang banyak. Tapi Tuhan melepaskan. Sungguh ada upah bagi orang benar. Yang sungguh itu yang dipikirin. Yang enggak sungguh-sungguh, ya saudara, masalah itu enggak usah dipikiri sungguh-sungguh. Saudara hari ini enggak boleh ngomong kemalanganku banyak, enggak boleh, aduh malangnya nasibku, masalah bertubi-tubi, mulai sekarang dirubah. Aduh besarnya upahku, dengan masalah ini besarnya upahku. Bahkan kalau saudara lagi ditindas orang hari ini, nggak usah takut. Saudara jangan gentar, musuh yang gentar, karena pengadilan itu miliknya Allah. Kalau kita direkahkan yang jahat, jangan ngomong Tuhan gimana, Tuhan musuhku kuat, musuhku besar. Enggak, hari ini yang direkahkan yang jahat, mulai malam ini katakan, Tuhan aku terima rekaan yang baik. Karena firman berkata, apa yang direkahkan jahat di tangan Tuhan diubah menjadi rekaan yang baik. Jadi sekali lagi kita tahu ya, kita punya pegangan. Jadi hidup mati dikuasai lidah. Kalau kita suka menggemakan, makan buahnya. Pastikan kita jangan sampai menggemakan yang jelek. Tidak boleh ngomong malangnya nasibku. Mulai hari ini berkatalah, banyaknya upahku di balik masalahku. Tuhan, bukan malangnya nasibku, betapa besarnya upahku di balik masalahku. Bahkan hari ini aku menerima rekaan yang baik
di balik rekaan yang jahat. Manusia merekakan yang jahat, tapi di tangan Tuhan direkakan yang baik. Jadi saudara beruntung ya, dengan rekaan yang jahat ternyata sama Tuhan dikasih rekaan yang baik. Dengan kemalangan yang banyak ternyata sungguh Tuhan akan memberi upah. Jadi sekali lagi, kalau kemalanganmu banyak, yang dipikirkan apa? Upah ya. Kalau direkakan yang jahat sama orang, yang diperkatakan, dipikirkan apa? Yang dipikirkan adalah rekaan yang baik. Nah, kita hari ini baca di Yesaya 25 ayat 4-5. Yuk kita baca. Apa sih yang menjadi pegangan hidup kita saat kita direkakan yang jahat, saat masa sukar, ya? Hari-hari ini kita perlu perkatakan terus firman. Pegangan kita ini cuma firman-firman. Yang kita tangkap, langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan itu tetap ada selama-lamanya. Berarti yang selama-lamanya itu pegangan hidup kita cuma firman Allah. Kalau kita pegangan firman, kita pasti hidup selama-lamanya. Yesaya 25 ayat 4-5. Yuk kita baca sama-sama. Sebab, nah ini, Engkau Tuhan menjadi tempat pengungsian, ngungsi. Ya, kenapa kita hari ini tidak goyah? Kita punya pegangan hidup karena waktu kita hari ini punya tempat pengungsian. Tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Mungkin di depan saudara banyak orang sombong, banyak orang yang sok menjatuhkan saudara. 5. Seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang yang kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Saudara mungkin hari ini dengar perkataan orang sombong itu jatuhin mental saudara. Tapi yakinlah kalau kita mengungsi kepada Tuhan, maka kita pasti tidak akan pernah lagi dengar nyanyian orang-orang yang sombong pasti ditiadakan. Bahkan Tuhan pengungsian buat orang-orang yang miskin ya, yang lemah, yang miskin dalam kesesakan. Hari ini kalau kita nyesek, saudara tidak boleh lagi goyah ya. Saudara tidak usah goyah waktu nyesek, saudara segera lari sama Tuhan, ngungsi, pegangan sama Tuhan. Waktu saudara ngungsi pegangan sama Tuhan, maka percayalah semua masalahmu pasti aman di dalam lindungan yang maha tinggi. Tuhan jelas malam ini Tuhan berkata, nak kamu lagi lemah, kamu lagi terkapar, gak bisa berbuat apa-apa. Ayo ngungsi sama aku. Ngungsi, kamu sudah tidak punya kekuatan, bahkan kamu hari ini sudah seperti orang yang miskin dalam kesesakannya, bahkan ada angin ribut yang hari ini panas terik yang sedang engkau alami, engkau perlu mengungsi kepadaku. Hari ini Tuhan memberikan satu tempat pengungsian buat saudara. Jangan kita hari ini sia-siakan penawaran Tuhan. Kalau Tuhan memberikan penawaran pada waktu angin ribut, panas terik, waktu engkau dalam kesesakan, engkau hari ini dalam kelemahan, saudara ngungsi aja. Tuhan yang memberikan penawaran. Ketika kita ngungsi, percayalah, sungguh ada upah bagi orang benar. Kemalanganmu pasti dilepaskan. Bahkan jangan gentar terhadap siapapun, karena pengadilan itu kepunyaan Allah. Kita hari ini diperlakukan tidak adil, tidak apa-apa. Kita memang lemah, kita memang terlihat miskin dalam kesesakan. Tapi sekali lagi pengadilan itu miliknya Allah. Tuhan pasti datang sebagai hakim yang adil. Orang benar ya tetap benar, orang salah ya tetap salah. Tidak ada dalam pengadilannya Tuhan yang salah bisa jadi benar. Ya, tidak bisa.
Dunia bisa, saudara. Tapi buat pengadilannya Allah, hakim yang adil, dia tidak akan pernah merubah orang yang hari ini bersalah jadi orang benar. Pastikan malam ini kita ngungsi sama Tuhan, ya. Saudara lihat orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Mungkin hari ini ada banyak suara sumbang dari orang sombong yang lagi berusaha menjatuhkan mental saudara. Pastikan kita tidak usah gentar. Apapun, nanti percayalah pengadilan milik Allah, nyanyian orang yang gagah sombong ditiadakan. Berarti Tuhan yang akan bela saudara dan saya. Pastikan Nahum 1 ayat 7 sampai 8a. Yuk kita semua ngungsi malam ini. Saudara jangan ngomong malangnya nasibku. Mulai sekarang berkatalah besarnya upahku di balik masalah. Besarnya upahku, banyaknya rekaan Tuhan yang baik di balik rekaan yang jahat. Nahum 1 ayat 7 sampai 8a. Ya, saya juga tidak lama-lama, khotbah singkat padat jelas. Yang penting malam ini kita sama-sama ngungsi. Saudara ambil langkah profetik. Saudara mulai berkata, Tuhan engkau tempat pengungsianku. Kita percaya saat kita ngomong kita ngungsi sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan perlindungan buat saudara. Hari ini kalau orang ngungsi itu gimana saudara? Orang ngungsi itu semuanya sudah disediakan sama orang yang hari ini di mana engkau ngungsi. Kalau orang ngungsi disediakan nggak di tempat pengungsian? Apa yang jadi kebutuhanmu? Apa yang jadi hari ini ketakutanmu? Di tempat pengungsian itu akan aman, akan disediakan kebutuhan, bahkan penjagaan juga ada. Namanya ngungsi. Orang ngungsi itu gimana? Dari bahaya, saudara ngungsi tujuannya supaya saudara bebas dari semua macam bahaya. Sama kita. Hari ini kita ada dalam bahaya. Kita lagi direkakan yang jahat sama orang-orang yang sombong di depan kita, yang menghendaki kejatuhan kita. Tapi waktu kita ngungsi, percayalah malam ini Tuhan berkata, jangan gentar terhadap siapapun, pengadilan itu milikku. Nggak usah takut. Walaupun kelihatan kau kalah, tapi engkau bukan kalah. Mengalah ya untuk menang. Ini namanya orang bukan kalah. Saudara hari ini diam ditindas itu mengalah untuk menang. Karena pengadilan itu miliknya Allah. Kalau orang benar ya pasti benar. Hari ini engkau kelihatan ada di bawah, musuhmu ada di atas. Tidak apa-apa. Itu artinya bukan kalah, tapi mengalah untuk menang. Tangkep ya, saudara ngalami kemalangan yang banyak nggak apa-apa. Karena kemalangan yang banyak itu digantikan dengan upah. Karena Tuhan datang segera, dia datang dengan membawa upah, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hari ini kemalanganmu akan ditutup dengan upah, jadi tidak usah takut. Berikutnya Nahum 1 ayat 7 sampai 8a. Tuhan itu baik. Nah, kita ini ngungsi bukan sama ngungsi Tuhan yang jahat, tapi Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal, nah makanya saya bilang kalau ngungsi sama Tuhan, luar biasanya Tuhan berkata malam ini, aku mengenal orang-orang yang berlindung, yang cari perlindungan kepadaku, dan akan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Menyeberangkan. Saudara mungkin lagi ngalami banjir air mata, enggak apa-apa. Nanti sama Tuhan diseberangkan. Kalau diseberangkan enggak ketemu lagi air mata, ketemunya mata air. Makanya hari ini jangan takut. Ya, 3 hal. Yang pertama ngungsi. Siapa yang mengungsi? Tuhan berkata, yuk yang lemah, yang miskin pada waktu kesesakan, ngungsilah kepadaku. Siapa yang lagi ngalami keadaan miskin sudah tidak berdaya apa-apa, kita tidak usah gentar, kita tidak usah goyah. Kita punya pegangan hidup, ya Tuhan pegangan hidupku.
Kenapa? Karena dia tempat pengungsian saudara dan saya. Hari ini siapa yang lagi lemah, siapa yang lagi miskin, siapa yang lagi ngalami kesesakan, Tuhan memberikan penawaran, ngungsi nak sama aku. Nanti lihat ya, yang lemah kalau ngungsi sama Tuhan, yang lemah nanti setelah selesai pasti jadi kuat. Hari ini yang miskin akan diperkaya, yang sesak Tuhan akan beri kelegaan. Itu kalau kita ngungsi sama alamat yang tepat. Tapi kalau saudara ngungsi sama kekuatan dunia tidak pernah menjamin hidup saudara. Tapi waktu kita mengungsi sama Tuhan, Tuhan berkata, kemalanganmu yang banyak aku janji melepaskan. Aku akan menggantikan ya, kesesakan akan jadi kelemahanmu akan jadi kekuatanmu, kemiskinanmu akan jadi kekayaan, kesesakanmu akan jadi kelegaan. Itu kalau kita mengungsi kepada alamat yang tepat. Jadi sekali lagi malam ini tidak boleh ngomong malangnya nasibku. Banyaknya upahku di balik masalahku. Yang lagi ngalami kesesakan, ngalami kelegaan, yang miskin akan diperkaya, bahkan yang ngalami kelemahan akan jadi kekuatan. Makanya kita perlu datang sama Tuhan. Kita tidak perlu takut ya. Hari ini belajar ngungsi, yang tidak kuat. Yuk, kita sudah dikasih penawaran. Aku adalah Tuhan yang baik. Aku adalah pengungsianmu pada waktu kesusahan. Bahkan hari ini Tuhan berkata, ngungsilah kepadaku, karena aku tempat perlindungan terhadap angin ribut dan panas terik. Mungkin kita lagi ngalami angin ribut yang membuat kita begitu ketakutan. Kekuatan kita tidak bisa menghadapi angin ribut dan panas terik. Mungkin kita sudah teriak, Tuhan, tolong Tuhan, panas loh Tuhan, keadaan hidupku semakin panas, semakin susah, Tuhan tolong. Kita lagi teriak, tidak apa-apa. Itu artinya waktu kita berteriak minta tolong, kita sedang mengungsi sama Tuhan. Kita sedang hari ini waktu kita berteriak minta tolong, itu berarti tangan Tuhan akan pegang tangan saudara. Makanya tangan Tuhan dan tangan saudara itu saling berpegangan. Tuhan tuh pegang tangan saudara. Hari ini jangan pernah lepaskan pegangan saudara kepada Tuhan. Walaupun keadaanmu sulit seperti apapun, engkau tidak akan goyah. Karena tangan Tuhan dan tangan saudara saling berpegangan. Bahkan tangan Tuhan pegang erat-erat tangan saudara. Makanya malam ini kita hanya bisa berkata, Tuhan, engkaulah tempat perlindunganku di waktu panas terik dan pada waktu angin ribut. Kekuatan kita menghadapi angin ribut sudah tidak mampu, tapi percayalah kita punya pegangan. Waktu kita pegang sama Tuhan, percayalah angin ribut sekencang apapun, sebesar angin ribut hari ini, bahkan panas terik, begitu panasnya keadaan hidupmu. Mungkin rumah tanggamu lagi panas, keuanganmu lagi panas, engkau lagi ngalami angin ribut di dalam keuanganmu, perusahaanmu yang hari ini goyah gara-gara angin ribut dan panas terik, semuanya serba mau roboh. Semua roboh, tapi percayalah waktu kita mengungsi sama Tuhan, tidak akan roboh dalam bencana. Robohmu itu bukan hanya tidak akan roboh, tapi justru akan bangun kembali. Tangkep ya. Tapi kalau kita ngungsi di luar sana, nanti robohnya roboh dalam bencana. Tapi kalau kita mau roboh, kita ngungsi sama Tuhan, kita pegangan sama Tuhan, nanti bukan roboh, tapi bangun kembali. Itu sebabnya kalau hari ini engkau ngalami panas terik, engkau ngalami angin ribut, sudah kekuatan kita tidak sanggup saudara. Menghadapi angin ribut, panas terik, kekuatan kita itu sudah semakin kecil. Tapi waktu kita pegangan sama Tuhan, Ulangan 1 ayat 30, satu ayat lagi kita selesai. Ulangan 1 ayat 30. Tuhan Allahmu, lihat ya, hari ini kita tahu waktu kita ngungsi sama Tuhan, Tuhan tuh berbicara, aku Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu, sama yang seperti dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun
di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. 32. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Pastikan kalau kita sudah ngungsi sama Tuhan, kita ini harus percaya. Nggak boleh mental kita hari ini mental pecundang yang takut. Kalau kita takut berarti kita meragukan Tuhan. Angin ribut, mau panas terik lagi menimpa kita dua-duanya. Tuhan tetap berkata, tenang nak, aku berjalan kok di depanmu. Waktu engkau ngungsi, engkau aman. Aku ada di depanmu, bahkan aku berperang untukmu. Bahkan hari ini aku mendukung engkau seperti seorang mendukung anak. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat tujuan. Saudara jangan takut. Ya, siapa yang lagi dalam bahaya, kita ngungsi aja sama Tuhan. Waktu kita ngungsi, percayalah kekuatan apapun tidak bisa merobohkan kekuatan kita. Tidak bisa menghancurkan apapun kehidupan kita. Karena Tuhan ada berjalan di depanmu. Tuhan berperang buat hidupmu. Bahkan Tuhan hari ini di sepanjang jalan itu sedang mendukung kita semua seperti anaknya. Makanya sebagai seorang anak jangan sungkan-sungkan untuk ngungsi sama Tuhan. Malam ini kalau berdoa, Tuhan, aku sudah tidak tahu, aku tidak bisa lihat hari esokku. Tapi ketika aku mengungsi, aku percaya Tuhan sudah ada di depan yang sudah tahu hari esokku. Itu sebabnya hari ini yuk kita semua anak Tuhan tidak perlu takut. Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu susah, yaitu Tuhan yang baik, Tuhan yang kenal kita, bahkan Tuhan yang berjanji menyeberangkan kita pada waktu banjir. Makanya hari ini semangat semuanya, semangat ya. Kita lagi ngungsi, ibaratnya kalau orang kena bahaya banjir ya, ada banyak bencana alam, gempa bumi, banjir, apalagi saudara bahaya bencana alam ya. Kita tahu angin sakal dan sebagainya yang merobohkan banyak rumah, tapi satu hal kita tetap aman karena kita punya tempat pengungsian. Kalau kita nggak punya tempat pengungsian, kita bingung saudara. Tapi waktu kita punya tempat pengungsian, ada 3 tempat pengungsian pada waktu kesesakan ya, pada waktu lemah, miskin, kesesakan. Semuanya nanti akan berubah. Yang miskin keluarnya tidak miskin lagi. Yang dalam lemah tidak lemah tapi kuat. Yang dalam kesesakan tidak kesesakan tapi ngalami kelegaan. Setiap kali kalau kita ngungsi sama Tuhan, kita yang lemah, yang tidak berdaya, yang lagi ngalami kesesakan, pasti keluarnya nanti dengan kelegaan ya, dengan kekuatan, bahkan dengan kekayaan. Kita diperkaya sama Tuhan. Jangan takut. Lebih baik hari ini kita tetap berkata, Tuhan, aku tidak takut bahaya lagi. Semua kesesakanku Tuhan pasti berjanji melepaskannya dengan upah. Yaitu tadi upahnya. Ya, yang miskin-miskin diperkaya, yang lemah-lemah diperkuat, yang sesak-sesak diberi kelegaan. Bahkan Tuhan perlindungan terhadap apa saudara, panas terik ya, dan angin ribut. Saudara percaya hari ini Tuhan Allahmu ada di depanmu. Jangan takut. Panas terik, angin ribut tidak akan menghancurkan badai rumah tanggamu, badai keuanganmu. Sekalipun terlihat panas terik, panasnya makin parah Bu Eli, makin panas Bu Eli, angin ributnya makin ribut. Mungkin saudara ngalami makin ribut, makin panas, tidak usah takut. Ulangan 1 ayat 30 berkata, nak, aku Tuhan Allahmu ada di depanmu, bahkan aku yang akan berperang untuk kamu. Bahkan hari ini engkau di padang gurun, engkau akan lihat aku mendukung engkau seperti seorang anak. Hari ini kita didukung sama Tuhan seperti seorang anak. Jadi jangan sungkan untuk ngungsi kepada Bapak yang baik. Kita punya Bapak yang baik. Waktu saudara ngungsi, kita diperlakukan sebagai anak.
Saudara, mana ada sih bapak yang baik waktu anaknya ngungsi, saudara, walaupun ada panas terik, walaupun ada angin ribut yang besar, kira-kira kita tetap selamat nggak? Jelas, karena kita ini anak yang dikasihi. Makanya ngungsilah kepada bapak yang baik, bahkan pada waktu kesusahan kita ngungsi sama Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu kenal apa yang jadi kebutuhanmu waktu di tempat pengungsian, apa yang kau takutkan, yang kau khawatirkan. Bahkan Tuhan akan menyeberangkan kita pada waktu banjir. Orang banjir itu sudah dalam bahaya, ya. Kalau saudara baca ayat ini tuh nyambung loh, saudara. Angin sakal digambarkan panas terik, banjir, ya. Semua loh berkesinambungan. Kita ini bener-bener disuruh ngungsi. Bahan bencana alam tuh kan banjir, ya, panas terik itu bencana alam, ya, angin ribut. Bahkan yang pertama tadi juga sebagai tempat pengungsian, ya, di mana tadi di Yesaya 25 ayat 4, tempat pengungsian buat orang yang lemah, miskin, angin ribut, ya, panas terik. Hari ini yuk semua, apapun hari ini, bencana-bencana, kemalangan-kemalangan, rekaan yang jahat, firman Tuhan berkata, sungguh ada upah bagi orang benar. Sungguh ada keadilan, ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Yang kita tangkap Tuhan malam ini, sungguh nak, sungguh kalau engkau ngungsi sama aku, sungguh ada upah, sungguh ada keadilan. Hari ini percayalah, diingat-ingat Ulangan 1 ayat 17b, jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan itu adalah kepunyaan Allah. Pengadilan kepunyaan Allah. Hari ini jangan takut dengan keadilan dunia yang bertindak tidak adil, tapi pengadilan itu sekali lagi miliknya Tuhan. Tuhan sebagai hakim yang adil sedang berperang, sedang memperjuangkan perkara saudara dan saya untuk membela saudara dan saya. Yang penting jangan lari kemana-mana. Saudara, orang ngungsi itu gimana? Ya sudah, diem di tempat pengungsian, ya. Orang ngungsi itu orang yang sudah tidak bisa apa-apa, saudara. Coba kalau bencana alam, saudara lihat di tempat pengungsian, rata-rata orang pengungsian itu gimana? Sudah pasrah bongkotan, tidak punya apa-apa, kehilangan rumah, mungkin kehilangan harta benda, mungkin kehilangan apa aja. Orang di tempat pengungsian itu gimana? Diem, saudara, tenang. Kita tahu pengungsian di tempat dunia aja kita bisa tenang, apalagi kalau kita tahu kita lagi mengungsi kepada Tuhan. Kita hari ini ngalami badai, mungkin kau sedang ngalami badai rumah tangga, engkau sedang ngalami banjir, engkau sedang ngalami panas terik, angin ribut. Hari ini waktunya kita semua mengungsi kepada Tuhan. Katakan yuk mengungsi sudah, ya. Jadi saudara, malam ini kita ngungsi. Siapa yang sudah tidak berdaya? Bu, saya sudah habis-habisan, saya sudah habis akal, saya sudah habis kesabaran. Jangan pernah marah, jangan pernah keluar dari tempat apapun prosesnya Tuhan. Daripada keluar, saudara tidak tahu keluar itu. Kalau saudara sudah dalam keadaan bahaya, bencana alam, saudara mau lari malah nanti bahaya. Nanti bisa makin kena bencana berikutnya. Tapi kalau kita hari ini ngalami badai yang besar, banjir, panas terik, ya, ngalami yang namanya angin yang ributnya yang luar biasa, kita semua hari ini mengungsilah, datanglah kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan hari ini Dia sedang menawarkan tempat pengungsiannya. Kita tidak mampu. Kita lagi ngalami masa sulit loh ini, masa sukar, yang jahat makin jahat. Saudara, kalau kita tidak ngungsi sama Tuhan, kira-kira kita bisa selamat enggak? Kalau sudah bahaya bencana besar, misalnya ada tsunami, saudara sudah tidak punya rumah, tsunami itu sudah menghabiskan keluargamu, menghabiskan rumah, kira-kira saudara mau lari kemana?
Saudara mau lari sampai ke ujung dunia, kalau firman Tuhan berkata, lihat ya, Wahyu lagi digenapi, di seluruh dunia ini sedang mengalami ujian, pencobaan sedang terjadi di seluruh dunia. Saudara tidak perlu lari ke Amerika, saudara tidak perlu lari kemana-mana untuk menghindari masalah. Namanya seluruh dunia lagi ngalami krisis, saudara. Sedang ngalami yang namanya keadaan yang sulit. Maka hari ini kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu waktu ada bencana bahaya besar, kita lari di dalam pengungsiannya Tuhan. Kita ngungsi aja sama Tuhan. Orang ngungsi yang sudah tidak bisa apa-apa, nanti percayalah. Orang kalau sudah kena tsunami di tempat pengungsian, siapa yang nyediain makan, minum, ya, kesehatan, obat-obatan, semuanya loh di tempat pengungsian. Apalagi Tuhan berkata, enak, aku pengungsian pada waktu engkau susah, aku menyeberangkan engkau pada waktu banjir. Aku kenal satu persatu. Aku kenal Feni lagi butuh apa di tempat pengungsianku. Aku kenal Shanti, aku kenal Shine, aku kenal Asnat, aku kenal satu persatu yang lagi ngungsi malam ini. Dan aku tahu kok apa yang engkau butuhkan di tempat pengungsian. Tenang ya, engkau butuh obat, aku sudah sediakan. Engkau butuh kebutuhan hidup untuk bayar angsuran, aku sudah sediakan. Engkau butuh uang untuk bayar uang sekolah, uang pangkal. Di tempat pengungsianku, aku sudah mengenal engkau satu persatu. Hari ini percayalah, kalau Tuhan berjanji menyeberangkan kita pada waktu banjir, maka kita di tempat pengungsian tidak akan kena banjir lagi, tapi justru diseberangkan. Yang banjir kebanjiran tadi, nanti waktu diseberangkan sama Tuhan di Nahum 1 ayat 7b sampai 8, maka kita akan selamat. Ya, saudara percaya siapa yang bisa menyeberangkan kita pada waktu banjir? Tidak ada lain, hanya Tuhan. Kekuatan kita sudah tidak mampu. Banjir besar sedang melanda seluruh dunia ini, saudara. Kalau kita baca berita, kita semakin takut. Kita melihat fakta kenyataan hidup kita, semakin takut. Orang sudah mengalami banjir besar. Semua, mungkin hari ini hartamu kena banjir juga. Ya, saudara mungkin ngalami, apalagi penghasilanmu, semua ngalami banjir. Semua yang kau punya hari ini sudah dalam keadaan menipis gara-gara ada air bah banjir besar. Tapi satu hal, malam ini Tuhan mau kita semua mengungsi. Tuhan, pengungsian kita yang paling aman. Yang lagi lemah, yang lagi miskin, yang lagi kesesakan, ngungsi semuanya. Yang lagi ngalami panas terik, yang lagi ngalami angin ribut, sekarang minta ngungsi, akan dilindungi sama Tuhan. Yang lagi ngalami hari ini kesusahan, ya, kesusahan besar, banjir besar, ngungsi, karena kita lagi punya Tuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati, selamat mengungsi. Yang lagi tidak bisa apa-apa, jangan panik ya. Kita tempat Tuhan lagi nawarin. Tidak tahu malam ini kenapa saya kok bisa khotbah tentang pengungsian, saudara. Padahal tadi sudah siapin ayat tentang mau besok ya saya khotbahin. Mau khotbah tentang menjaga hati saat orang makin jahat sama kita. Tapi kok tiba-tiba ayat pengungsian ini muncul. Ternyata Tuhan memberikan penegasan malam ini. Banyak orang yang sedang mengalami air bah. Banyak orang sedang mengalami bencana banjir besar. Banyak orang sedang mengalami angin ributnya yang tidak pernah mereka alami. Bahkan banyak orang mengalami panas terik yang tidak pernah mereka alami seperti tahun-tahun yang lalu. Mungkin hari-hari ini engkau berkata, ini waktunya ya, terus. Waktunya terus. Hari ini ada banyak orang yang Tuhan lihat hari ini. Tuhan bilang gini, ada banyak orang loh lagi ngalami bencana besar hari ini. Mereka sudah tidak punya apa-apa untuk bisa hari ini keluar dari masalah. Mereka tidak punya kemampuan, mereka sudah tidak punya modal, mereka sudah tidak punya apalagi rumah, bahkan rumahmu disita. Orang kalau sudah ngalami
bencana besar, air bah besar, kita diperhadapkan pada keadaan yang sudah tidak punya apa-apa. Ya, saudara, hari ini yuk kita semua yang sedang mengalami bahaya, kita perlu satu tempat aja, tidak perlu lari kemana-mana. Ada tempat pengungsian buat kita sebagai orang benar. Malam ini Tuhan berkata di Mazmur 58 ayat 11, nak, ngungsi yuk kepadaku. Sungguh aku tidak bohong, ada upah di balik kemalanganmu. Sungguh ada Allah yang memberi keadilan buat kita yang butuh keadilan, buat saudara yang butuh kelepasan, butuh kepertolongan Tuhan hari ini. Ngungsi sama Tuhan. Jangan cari kekuatan dunia. Dunia itu bukan tempat yang aman untuk kita mengungsi. Jangan lari ke pinjam online. Pinjam online bukan tempat perlindungan yang aman untuk engkau keluar dari jerat hutang. Justru semakin engkau pinjam online, engkau semakin masuk lingkaran air bah yang semakin besar. Bukannya keluar dari air bah, saudara semakin masuk ke gulung air bah yang besar. Hari ini siapapun istri-istri yang lagi ditinggal pasangannya, jangan cari kekuatan cara untuk keluar, untuk supaya rumah tanggamu hari ini engkau mau gugat cerai atau engkau mau pisah dan sebagainya. Hari ini yang lagi ngalami air bah rumah tanggamu yang besar, diancam sepertinya rumah tanggamu bakal tenggelam, bakal terpuruk. Saudara, jangan cari pengungsian di luar sana. Jangan cari pengungsian saudara mau menikah lagi dengan orang yang kelihatannya jauh lebih baik. Tapi pastikan kita tetap mengungsi kepada Tuhan. Waktu kita mengungsi kepada Tuhan, justru air bah itu pasti akan dapat diseberangkan nanti sama Tuhan. Kita tidak akan terus ditinggal di dalam air bah. Tuhan berkata di Nahum 1 ayat 8, kita diseberangkan dari air bah, berarti saudara selamat. Siapa sih yang bisa menyeberangkan saudara dari air bah hari-hari ini? Saya sendiri kalau ditanya orang, Bu, gimana caranya Bu? Saya ditipu orang puluhan miliar Bu, hampir ratusan Bu. Hari ini saya nggak punya uang. Saya bener loh saudara, satu hari dia berkata ya, satu hari sebelum dia tahu uangnya dibawa kabur, dia itu masih sangat kaya saudara. Begitu besok tahu, dia kontak telepon temannya, partner bisnisnya, semuanya dimatikan, rumahnya sudah dikosongi semua. Hari itu dia berkata, hanya hitungan satu hari, dari sangat kaya dia punya ratusan miliar, habis dalam sekejap dia jadi orang yang di bawah. Bahkan dia berkata, Ibu tahu, rumah yang saya tempati itu pun itu sudah jadi miliknya bank. Saya sudah tidak punya uang untuk menebus Bu. Uang hampir ratusan miliar dibawa kabur. Ibu tahu bagaimana perasaan saya, bagaimana hancurnya hidup saya, bagaimana hancurnya masa depan saya yang saya lihat hari ini. Dalam satu hari loh saudara. Makanya kita tidak pernah tahu saudara, satu hari ke depan apa yang akan terjadi. Tapi malam ini ada berita sukacita. Tuhan yang baik adalah tempat pengungsian di Nahum 1 ayat 7b, 17 ayat 8a, itu pegang janji Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Pegang ayat ini saudara. Kekuatan kita, manusia tidak bisa menyeberangkan saudara dari air bah. Tidak ada yang bisa. Kalau sudah waktu banjir besar terjadi, Tuhan adalah tempat pengungsian. Siapa yang lagi susah, yuk ngungsi sama Tuhan. Tuhan itu sudah ngomong, aku ini baik. Kalau engkau ngungsi di tempat pengungsian yang baik, dan aku berjanji menyeberangkan engkau pada waktu banjir air bah, selamat nak, selamat. Walaupun kau berkata ratusan miliar loh Bu Eli, sudahlah, percayalah.
kalaupun ratusan miliar itu belum tidak kembali di tempat pengungsian, Tuhan tahu mengenal kebutuhanmu. Engkau pasti dicukupkan dengan cara Tuhan. Nanti engkau akan dipelihara di tempat pengungsian. Yang pasti apa yang kau butuhkan Tuhan sudah sediakan. Kita tidak tahu cara Tuhan mengembalikan secara akal, ya nggak mungkin ya kembali. Wong sudah nomor handphone sudah tidak bisa diangkat, rumah sudah kosong semuanya, sudah kabur kemana. Hari ini percayalah, siapa yang lagi ngalami air bah besar, ngungsi semuanya ya. Malam ini kita berdoa, kita sudah rileks tidur, yakinlah, ambil langkah profetik. Tuhan, aku mau mengungsi di tempat pengungsianmu, karena aku tahu engkau tempat pengungsianku yang paling aman. Bahkan engkau baik, engkau berkata sungguh ada upah, bahkan sungguh ada keadilanku. Bahkan jangan takut gentar terhadap siapapun, karena pengadilan itu miliknya Allah. Hari ini siapa yang lagi ngalami keadaan yang kemalangannya banyak, Tuhan berjanji di tempat pengungsian, aku berjanji untuk melepaskan dari semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa yuk ya. Bakul yang kedua sudah bulan Februari, Allah sudah cukupin di tempat pengungsian dengan bakul yang kedua. Kita hari ini pasti dicukupi ya. Saudara hari ini kalau tidak kuat bilang, Tuhan aku ngungsi ya. Tuhan aku ngungsi, Tuhan aku ngungsi. Tuhan kau kenal aku ya Tuhan, kau tahu kebutuhanmu. Sudah, kalau kita ngungsi sama Tuhan, saudara tidak boleh takut gentar lagi, karena kita sudah punya pegangan hidup. Pegangan hidup yang akan menyeberangkan saudara dari air bah. Nanti kita diseberangkan menjadi orang-orang yang akan dilindungi secara aman. Aman keluar dari banjir besar ya. Banjir besar apapun, kita semua pasti diseberangkan. Seberang. Ini air bah diseberangkan, berarti nanti bukan air bah lagi yang kita hadapi, yang kita nikmati bukan air bah lagi. Setelah di tempat pengungsian, kita akan menikmati apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan akan memulihkan saudara dan saya. Yuk kita berdoa malam ini ya. Semangat, semangat, semangat ya. Nanti setelah tanggal berapa nanti kita adain doa puasa lagi ya. Kita hari ini yuk sama-sama saudara dan saya sama-sama ngungsi ya sama Tuhan ya. Hari ini jangan takut, yang lagi sudah ndak tahu jalan keluarnya, engkau ngalami badai besar, ngungsi sama Tuhan. Tuhan sudah kenal saudara. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyeberangkan. Tuhan kenal, Tuhan baik, Tuhan seberangkan. Enak ya ikut Tuhan ya. Sudah mengungsi masih diseberangkan lagi. Jadi kita semua tidak perlu takut. Bapa, terima kasih. Kami malam ini cuma mau berkata satu hal. Kami mau mengungsi Tuhan. Kami nggak mau lari kemana-mana. Kami nggak mau jauh dari Tuhan. Karena kami sadar tempat pengungsian yang paling teraman itu hanya tinggal di dalam kekuatan-Mu. Engkau mengenal kami malam ini. Engkau tahu anak-anak-Mu hari ini datang dengan banyak kebutuhan hidup. Mereka sudah mengalami kekuatan yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi malam ini dengan pesan Tuhan, ketika kami mengungsi, kami menerima Tuhan. Bahwa bagaimana Engkau kenal apa yang kami alami, Engkau kenal satu persatu kami saat ini Tuhan. Dan kami terima kemenangan, Engkau menyeberangkan kami dari banjir besar. Kami aman di dalam tangan perlindungan Tuhan. Terima kasih buat tempat pengungsian-Mu Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami mau istirahat karena kami di tempat pengungsian. Kami sedang ada di tempat pengungsian. Kalaupun kami tidur, banjir
banjir besar tidak akan menghancurkan hidup kami. Kami tidur, kami makan, kami istirahat, tetap di dalam tempat pengungsian Tuhan kami aman. Terima kasih Tuhan, biar setiap kehidupan kami, kalau mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Istirahat dalam pengungsiannya Tuhan. Tidak usah panik, tidak usah panik. Sudah ngungsi ya, tidak boleh lagi panik. Tuhan Yesus memberkati.